Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Bagi nggak ada yang ngucapin, just intermezzo, sorry ya. Dian Prasetya di sini, dan di sini aku akan menjelaskan mengenai materi edge computing, khususnya bagian integrasi IoT dan visualisasi data. Nah, nanti di sini kita akan mengulas lebih lanjut mengenai apa aja persiapannya dan bagaimana kita bisa melihat tren dari suatu data menggunakan model paling sederhana yaitu regresi. Nah, yang mana nanti akan ada prasyarat juga ya di situ, yang mana nanti akan dijelaskan juga. Lalu let's check it out ke persiapan pertama, yaitu yang teman-teman harus persiapkan adalah rangkaian. Yang pasti teman-teman harus menyiapkan rangkaian ya. Nah, karena kita kemarin udah membuat rangkaian dan prasyaratnya sudah harus bisa dikoneksikan ke data streamer, maka kita skip bagian itu. Lalu kita lanjut ke persiapan di codingannya ya. Nah, di codingan itu yang bagian paling krusial, yaitu bagaimana kita mengirim datanya, formatnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa perhatikan struktur di sini. Nanti kita akan mengenal istilah delimiter, yang mana udah dijelasin juga ya tentang delimiter ini, yaitu menggunakan koma sebagai pemisah. Nah, antar value ya khususnya. Nah, di sini kita punya dua value, corrected voltage dan IRMS, dimana nanti kita akan pisahkan ke dalam kolom yang berbeda di data streamer itu dengan tanda koma ini. Nah, kalau teman-teman punya data yang akan ditampilkan lebih banyak dari dua, maka bisa gunakan struktur seperti ini ya, sama tetap pakai koma. Bedanya di sini adalah di bagian akhir teman-teman harus menambahkan print ln dan koma nanti untuk agar ketika ini semua sudah selesai di print, maka dia akan ngeprint di baris baru gitu ya. Itu. Nah, gunakan print ln ini hanya untuk ngeprint value di baris yang baru pada data streamer nantinya. Nah, kemudian bagian kedua, kalau kasusnya teman-teman itu menggunakan ESP32, nah ESP32 itu biasanya dia menggunakan baud rate yang berbeda ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat di bagian serial bikin ini adalah value-nya 9600. Ini nanti akan berpengaruh pada saat pengiriman data ini biasanya ke synchronize ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nanti. Kalau ini khusus untuk yang menggunakan ESP32 atau ESP lainnya atau perangkat yang berbeda dengan Arduino, karena kalau pakai Arduino biasanya baud rate itu udah default di 9600. Nah, kita udah masuk di data streamer. Nah, kita koneksikan dulu ya. Kalau udah connect, udah muncul seperti ini, maka kita bisa masuk ke tab ke menu advance. Di bagian tab setting, ini kita bisa nemu. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan setting seberapa besar baud rate-nya dan data bits-nya. Karena kalau pakai SP32 di sini ada apa yang namanya wire bridge, jadi dia kayak di bridging gitu ya, pakai USB gitu. Nah, kita bisa perhatikan di sini, karena tadi pakai COM7, maka kita pakai COM7 dan wire bridge itu biasanya ada 8 bit data ya yang dikirim setiap eh, frekuensinya gitu. Lalu baud rate itu kita bisa setting sesuai yang ada di kode kita. Nah, kalau kita pakainya tadi 9600 seperti ini, maka kita bisa setting ke 9600. Nah, biasanya SP32 itu juga pakai yang 115.200 ya. Nah, kalau pakainya yang ini, maka kita bisa set yang ini. Nah, karena tadi contoh kita pakai yang 9600, maka pakai yang itu aja dulu. Nah, kalau kentang ini perlu diingat, kita harus close dulu, don't save, lalu buka lagi Excel-nya. Baru dia bisa data streamer lagi, koneksikan lagi. Nah, ini baru bisa melakukan stream data. Nah, seperti ini dia akan tampilkan. Nah, bagaimana contohnya kalau menggunakan baud rate yang berbeda? Contohnya di ini. Karena di codingan kan kita pakai yang 9600 nih. Nah, dia tetap jalan di sini karena dia belum ke save ya settingannya. Kalau kita buka lagi Excel-nya seperti ini, blank wall, lalu data streamer lagi, connect tuh ini.
waktu start data dia tidak akan tampil apapun, nggak akan bisa. Oke, bisa dilihat ya, nggak akan bisa. Nah, seperti ini, dia kayak ngeblank banget gitu ya. Coba kita setting lagi ke 9600, apply, oke. Save, buka lagi Excelnya, buka lagi data streamer, connect lagi, kita stream lagi. Wah, buat magic langsung muncul ya. Oke, itu untuk poinnya. Lalu karena udah working dan perlu di note itu tadi kasus di SP32 ya, paling umum. Tapi kalau nanti ada masalah lain, teman-teman bisa kontak aku ya via kolom komentar ataupun via Jabri juga bisa. Nah, kita akan memiliki struktur data seperti ini dari contoh kode yang seperti ini. Karena di sini ada 4 value, maka dia akan menjadi 4 kolom seperti ini ya. Nah, karena di kebanyakan kasus kita pakainya nanti adalah dua ini ya, dua kolom atau 3 kolom, itu nggak masalah. Yang pertama kita harus select itu adalah timestampnya dan sampel data series pertama, kolom pertama. Nah, ini kita akan coba uji coba untuk bisa melihat tren datanya gitu ya. Nah, di sini kita bisa masuk biasa ke insert, terus chart. Di sini ada beberapa ya. Kita pakai yang ini aja. Nah, di sini kita akan mempunyai scatter ya, atau plot berupa titik persebaran data gini. Nah, ini teman-teman sebenarnya udah menarik, bisa menampilkan data seperti ini ya. Ini sebenarnya dinamakan plot ya, plotting data. Jadi kita cuman menampilkan data ke hasil visualnya saja. Nah, poin penting dari hari ini kita akan membuat sebuah garis semu yang akan memperlihatkan tren data. Tren data itu apa? Nanti kita akan ulas ya. Lalu untuk menambahkan tren data itu sendiri kita bisa menggunakan regresi. Caranya gampang banget. Tinggal klik. Oh, sebelum diklik kita stop data ya, karena kalau stream gini akan berat nanti. Di stop dulu, lalu klik salah satu titik. Nanti dia akan ngeblok seperti ini. Klik kanan bagian ini, lalu add trend line ya. Add trend line, di sini kita punya linear. Nah, karena kita akan melakukan uji coba pada data yang tidak beraturan seperti ini, apakah linear ini baik gitu ya atau tidak, itu melalui ini ya. Di sini ada beberapa pilihan, kita select dua ini ya, display equation on chart. Equation itu merupakan persamaan ya, persamaan dari data-data ini. Nah, tadi kan kita udah punya sampel dari ini ya, dua baris ini, maka dia akan menghasilkan persamaan seperti ini ketika ditampilkan dalam sebuah grafik gitu ya. Nah, kemudian kita klik lagi garisnya ya, garisnya, lalu akan muncul di kanan ini. Lalu kita pilih display R squared value on chart. Nah, di sini akan muncul R squared. Nah, dua nilai ini, Y dan R ini, itu akan sangat penting untuk informasi tambahan ketika teman-teman ingin mengetahui model ini apakah sudah baik atau belum untuk melakukan ramalan data gitu ya. Nah, ternyata di sini kita punya R squared nih. R squared itu adalah untuk melihat error dari data. Nah, dia semakin mendekati satu, maka hasil prediktif selanjutnya itu akan baik. Nah, namun di sini karena nilainya 0,02 itu akan kan lebih mendekati ke 0 nih. Maka ini model tidak bisa diandalkan untuk melakukan perhitungan prediksi ya. Nah, coba kita di sini punya logaritmik nih. Apakah R-nya bagus? Oh, tidak. Masih mendekati 0. Nah, di sini kita punya polinomial. Nah, ternyata nilainya juga masih nggak bagus nih. Nah, malah di sini malah benar-benar 0. Di sini kita pakai moving average. Coba apakah bisa tampil. Oh, kalau dia tidak ada display equation ya. Power polynomial. Logaritmik. Oke, keduanya logaritmik dan linear ini punya nilai yang nggak jauh beda ya. Nah, ini menandakan apa teman-teman? Ini tandanya bahwasanya ketika data seperti ini dan tidak linear itu
model tidak bisa diandalkan. Tidak bisa diandalkan ya. So, karena tidak bisa diandalkan, kita tidak bisa pakai model ini. Tapi untuk referensi saja, eh, karena tadi kita akan ini ya, akan melakukan prediksi. Jadi aku akan tunjukkan cara untuk membuat, bukan membuat ya, melakukan perhitungan dari ini apa namanya, dari persamaan yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, tapi di sini garisnya hilang. Aku harus menemukan garisnya lagi. Sebentar. Oke, sudah hilang nampaknya. Oh, muncul lagi. Kita biarkan data ini sampai hilang dulu ya, karena ya biar. Nah, tren lainnya hilang juga. Oke, sebenarnya kita bisa tambahkan lagi ya tren lainnya. Oh, sebentar, salah. Nah, kita bisa pakai linear dulu. Meskipun R square-nya jelek banget, kita bisa lakukan prediktif ya. Nah, kenapa kita bisa mengetahui R square ini kalau mendekati 0 jelek? Nah, kita bisa lakukan perhitungan nih berdasarkan nilai yang kita punya. Nah, kalau average-nya segini ya, 4, 5, 8, 6 kan harusnya nilainya nggak jauh-jauh dari itu ya teman-teman. Tapi karena R square-nya error, pasti nanti kita akan punya suatu persamaan yang jelek juga gitu. Nah, ini, oh tidak, hilang lagi. Oke, kita bisa stop dulu datanya. Oke, tren lainnya di situ. Ini tadi modelnya beda ya. Kita bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini. Oh, ini tadi modelnya linear. Oke, linear. Kalau logaritmik, oh, nampaknya enak linear saja. Logaritmik saja. Yang nilainya enak buat dihitung. Lalu kita bisa melakukan perhitungan. Nah, perhitungan ini nanti untuk memprediksi data yang ada di baris ini. Kan karena datanya stop, kita nggak tahu nih data di sini berapa gitu ya. Data selanjutnya gitu maksudnya. Nah, kita bisa prediksi pakai perhitungan ini. Ini kan ada equation ya. Kita bisa hitung ke ini, dimasukkan ke perhitungan. Nah, kita bisa pakai kalkulator gitu ya. Kita clear. Nah, di sini kita punya ini nilai ini nih. Kita masukkan aja ke kalkulator. Lalu nilai X-nya apa nih? Karena di sini kita tadi sampelnya ngambil 15 sampel ya, dari sini sampai sini kan 15 nih. Ini adalah data yang diketahui. Nah, data yang nggak diketahui itu data yang berapa? Nah, adalah data ke-16. Nah, maka kita bisa masukkan ke sini nih. Dikali ya. Dikali 16. Sama dengan, nah, segini. Nah, di sini kita perlu kurangkan lagi nih teman-teman, dengan nilai yang ada di sini. Oke. Di sini kita kurang dulu dengan nilai ini sama dengan berapa? 399. Wah, jauh banget ya. 399.000. Apa ini? 399.000. Coba kita taruh sini. 399.000 ya. Kita asumsikan segitu. Nah, ini adalah perbedaan nilai yang jauh. Nah, maka di sini nilai R squared-nya 0,1. Nah, ini karena jelek banget ya hasil prediksinya, nggak akurat sekali gitu. Nah, kalau akurat bisa teman-teman coba di nanti pembacaan suhu, pasti teman-teman akan melihat perbedaannya. Nah, selanjutnya gimana nih kalau kita pengen menampilkan semua value-nya? Gampang, gampang nih teman-teman. Kita tinggal jalankan dulu ya datanya biar kita melihat secara real time datanya bagaimana. Oh, masih ada tren lainnya, kita hapus aja dah. Waduh, kehapus semua. Kita lakukan select data aja deh di sini. Oh, oke, di sini ternyata dia error karena ini. Oke, dia jalan lagi, ambil sampel segini lagi, masukin ke insert, lalu
Bebas dah, bebas mau yang apa. Yang ini boleh. Oke, karena udah tampil seperti ini. Oke, kita select data lagi ya. Select data, add, series name. Ini kan tadi voltage. Nah, sekarang aku mau nampilin arus nih, arus gitu ya. Arus X values ini biasanya dia tuh yang ke sini karena time. Oh, nggak usah ya. Coba kita langsung ke sini aja. Ke sini aja, bisa nggak dia? Ini adalah kolomnya. Ini kolomnya kayaknya nggak usah. Oke, dia kayaknya belum tampil ya. Oh, nggak bisa seperti itu ternyata. Chart data range, oke. Data. Oh, dia udah tampil ya teman-teman. Oke, bisa dilihat. Tapi kok dia nggak jalan? Oh, jalan. Oke, karena tadi masih ngeplot ya. Gitu. Nah, ini bisa untuk suhu. Nah, kalau misal yang ini KWH atau yang lain-lain, ini kita bisa menambahkan lagi nih. Caranya kita select yang ini, lalu yang ini, lalu masuk lagi ke ini lagi boleh. Nah, kita bisa tampilin nih yang ini KWH ya. KW KWH gitu ya. Kita asumsikan KWH yang di sini volt PS ampere gitu ya. V versus A gitu. Nah, kita bisa memantau nih. Kita udah punya dashboard untuk menampilkan data real time. Nah, harusnya di sini ada trend line ya, tapi nggak apa-apa. Karena trend line itu berat banget karena dia punya perhitungan lebih lanjut, tapi nggak apa-apa, udah pakai ini aja. Dan ya, ini wajib ditampilkan di final project nantinya. Oke, segitu aja teman-teman. Kalau misalnya nanti ada yang dibingungkan, bisa disampaikan ke aku melalui kolom chat, kolom komentar ataupun chat Japri aja, nggak apa-apa. Atau via komentar di Classroom, boleh. Free free aja kalau ada yang bingung, biar nanti semua sama-sama lancar ya. Kayak gitu. Oke, sekian yang bisa aku sampaikan pada sesi ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman. Bye bye.